Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dan saudari yang terkasih, suatu hari dikisahkan ada seorang petani tua membawa 2 ember untuk menyiram kebunnya. 1 ember utuh dan 1 lagi bocor di bagian sampingnya. Ember yang utuh selalu penuh saat ia tiba di kebun. Sementara ember yang bocor selalu setengah kosong dan terlihat gagal untuk melakukan tugasnya. Ketika ia tiba di kebun, ember yang bocor itu tidak lagi terisi penuh dengan air. Tetapi saudara, yang menarik, setelah beberapa minggu sang petani menyadari sesuatu, bahwa di sepanjang jalur yang dilalui oleh ember yang bocor tadi, ternyata tumbuh bunga-bunga liar yang begitu indah. Sementara jalur yang dilewati oleh ember yang utuh, yang sempurna itu tetap kering dan gersang. Tanpa sengaja, ember yang bocor itu justru menghidupkan tanah kering yang dilewati, dialiri oleh air yang keluar dari retakan-retakan pada dinding ember itu. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah sederhana ini menolong kita untuk membaca. Bacaan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1-12. Di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah harta yang sangat berharga, tetapi Allah menempatkannya di dalam bejana tanah liat. Anda bisa membayangkan ini. Allah menempatkan harta yang begitu berharga, yang tak ternilai itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang seperti bejana tanah liat. Hidup yang rapuh, hidup yang terbatas, hidup yang seringkali bocor oleh begitu banyak kelelahan, kekecewaan, sakit penyakit, atau gambar diri kita yang rusak. Tetapi saudara, firman ini justru mengingatkan kita bahwa kita mungkin terhimpit, tetapi kita tidak pernah terjepit. Kita mungkin jatuh dalam hidup ini, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan di dalam kejatuhan kita. Kita mungkin lelah, tetapi kita tidak pernah dibiarkan tanpa pengharapan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memakai kita karena kita sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Tuhan memakai kita karena Ia berbelas kasih. Dan sama seperti ilustrasi tadi, saudara, justru melalui kebocoran-kebocoran hidup kita, keretakan-keretakan hidup kita itulah, melalui kegagalan, keterbatasan, melalui luka-luka kita, terkadang kasih Allah itu bisa menetes dan menghidupkan sesama kita yang kering, seperti tanah yang kering tadi. Maka yang penting bukan seberapa sempurna ember kita, melainkan seberapa rela kita untuk terus dipakai oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita mengingat pesan ini. Ketika kita menjalani hari ini, biarlah kita menjalaninya dengan apa adanya. Mungkin ada di antara kita yang menjalani hari dengan hati yang terisi penuh, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang menjalani hari ini dengan hati yang bocor, yang retak oleh air mata, retak oleh pergumulan dan lain sebagainya. Dan kabar baiknya adalah semuanya diterima, semuanya direngkuh oleh Allah yang setia. Dan justru di dalam kerapuhan kita, kuasa Allah itu bekerja. Di dalam keterbatasan kita, kuasa Yesus itu justru mengalir kepada sesama kita. Maka mari kita biarkan hidup kita seperti ember yang tidak sempurna, yang retak, yang bocor itu. Di dalam segala ketidaksempurnaan hidup kita, komitmen kita adalah kita mau tetap dipakai oleh Tuhan untuk menyirami dunia dengan tetesan-tetesan kasih-Nya yang mengalir justru melalui keretakan-keretakan hidup kita. Serahkanlah segala ketidaksempurnaan hidup kita itu kepada Tuhan. Salam.